Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita selalu panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam serta kesehatan dan juga kebaikan yang kita peroleh dalam segala hal dan kondisi. Salat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau fid din wa dunya hatta akhirah. Allahumma amin. Para pemirsa channel YouTube Alif Lukmanul Hakim MPhil yang saya hormati dan banggakan, terutama juga mahasiswa-mahasiswi saya dalam mata kuliah Etika Komunikasi Profesi, terutama di Prodi Analis Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Islam Indonesia, maupun mahasiswa-mahasiswa saya yang ada di Prodi Psikologi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, dan terutama juga mahasiswa saya yang ada di prodi home base saya, yaitu di Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang bahasa dan pikiran. Kenapa bahasa itu dipelajari secara mendalam atau harus dipelajari secara mendalam? Pertama, tingkat perkembangan kemampuan verbal manusia itu jauh melampaui spesies lain. Jumlah kata-kata yang maknanya diketahui oleh seseorang berkisar 60.000 kata, bahkan mungkin bisa lebih besar dari angka tersebut. Bahasa oleh karena itu juga memiliki hakikat yang dinamis. Nah, kita tahu ya, yang kedua, manusia adalah makhluk sosial. Melalui bahasa, manusia kemudian memiliki konsep seperti moral, agama, estetika, keindahan, ya, peradaban, kemudian kebaikan, keadilan, kemanusiaan, dan banyak hal lain yang kemudian itu ada konseptualisasinya yang jelas. Bahasa atau language dalam bahasa Inggris menurut para psikolog dalam konteks ini adalah keahliannya psikologi kognitif ya. Bahasa adalah suatu sistem komunikasi yang di dalamnya pikiran-pikiran dikirimkan atau ditransmisikan dengan perantaraan suara sebagaimana dalam percakapan, atau simbol sebagaimana dalam kata-kata tertulis atau isyarat-isyarat fisik. Struktur bahasa oleh karena itu bisa kita dasarkan kepada beberapa aspek. Ada 3 aspek, yaitu sistem suara atau bicara, kemudian gestur atau bahasa isyarat ya, kemudian grafik atau simbol taktil yaitu tulisan. Nah, kita lihat bahasa adalah elemen penting dalam sebagian besar aktivitas manusia, meliputi komunikasi yang sudah kita bicarakan panjang lebar pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, berpikir, penginderaan atau mengindra dan representasi informasi ya, kognisi tingkat tinggi, dan juga masuk ke dalam wilayah neurologis ya, dalam sistem saraf kita. Kemudian kita sudah lihat dan bicarakan beberapa waktu lalu tentang komunikasi ya. Komunikasi itu kan ada pembicara, ujaran lisan dan atau tulisan, kemudian ditransfer ya kepada lawan bicara yang melihat, mendengar atau kemudian memahami. Kemudian di sana ada proses pemahaman. Nah, proses pemahaman ini disebut sebagai proses kognitif ya. Kemudian bisa kita lihat juga dari aspek pengalaman, indrawi, dan itu panca indera. Jadi apa yang kita alami itu kemudian kita tangkap secara indrawi lewat panca indera. Ada berapa panca indera hidup dalam manusia ya? Panca indera yang dimiliki oleh manusia itu ada penglihatan, ada pendengaran ya, ada penciuman, kemudian ada pengecapan, dan juga ada alat peraba. Nah, hasil proses kognitif manusia dari tadi proses untuk memahami tadi itu disebut sebagai kognisi ya. Sedangkan kalau kita ingin bicara lebih spesifik lagi ya, dalam konteks proses bahasa yang terjadi dalam manusia, itu ada proses bahasa dalam otak ya. Manusia punya otak besar atau cerebrum, kemudian punya otak kecil atau cerebellum, kemudian ada batang otak ya.
Otak dan bahasa itu sangat berhubungan. Kenapa? Karena dalam otaklah proses bahasa itu terjadi. Dalam otak besar kemudian masuk ke dalam korteks cerebral seperti itu. Korteks cerebral itu adalah belahan otak atau hemisfer kanan ya, yang ia mengontrol proses informasi spasial dan juga visual dalam proses manusia. Kemudian ada belahan otak kiri yaitu hemisfer kiri mengontrol kegiatan manusia dalam berbahasa. Nah, ini yang kemudian akan jadi fokus kita, lokus kita dalam pembahasan kita, yaitu bagaimana manusia lewat otaknya mengontrol kegiatan berbahasa. Ya. Kemudian hemisfer kiri atau tadi yang mengontrol perilaku berbahasa itu merupakan pusat pengelola penyampaian pesan yang ada di area Broca. Kemudian ada juga pusat pemahaman lisan. Nah, kemudian yang perlu teman-teman ketahui adalah ada seorang ahli yang bernama Pierre Paul Broca yang hidup pada tahun 1824 sampai 1880 Masehi. Ada seorang ahli bedah berkebangsaan Prancis yang mempelajari perilaku pasien, dan ketika para pasien tersebut meninggal dunia, ia mengotopsi mereka. Dalam otak sebagian besar individu yang memiliki kelemahan bicara, Broca menemukan suatu lesi pada bagian posterior di lobus frontalis. Artinya apa? Perilaku utama yang diasosiasikan dengan pasien Broca adalah kemampuan untuk produksi bahasa bersama dengan lemahnya kemampuan untuk berbicara secara runtut. Jadi kemampuan untuk produksi bahasa dari seseorang itu akan makin menunjukkan atau linier dengan lemahnya kemampuan seseorang untuk berbicara secara runtut. Kemudian ada Karl Wernicke ya, yang hidup di tahun 1848 sampai 1904. Dia adalah seorang neurolog ya, berkebangsaan Jerman yang menguji dan mencatat perilaku para pasien, dan dalam otopsi yang melakukan otopsi pada pasiennya menemukan bahwa pasien tersebut mengalami kerusakan pada lobus temporalis ya. Lobus temporalis atau rebus temporalis adalah orang bisa berbicara ya, namun tidak dapat memahami bahasa. Nah, kemudian yang perlu teman-teman ingat ya dari apa yang tadi saya sampaikan lewat dua tokoh dan apa yang mereka hasilkan ya. Seperti ini, misal contohnya ada kemampuan membaca cepat dari seorang manusia. Dia punya kemampuan dalam membaca cepat, itu terkait erat dengan kemampuan mengenali kata. Manusia mengenali berbagai kata lewat buku dan tulisan yang dibacanya. Kata-kata tersebut kemudian disimpan dalam memori otak dan akan dikenali lebih cepat ketika ditemukan kembali pada bahan bacaan yang baru. Lebih hebat lagi ternyata, urutan kata itu tidak terlalu penting, asalkan posisi huruf pertama dan terakhir tidak berubah. Anda hanya cukup mengenali huruf pertama dan terakhir, kemudian dengan kemampuan luar biasa akan mengenalinya dengan sebuah kata seperti yang Anda baca sekarang. Ini menurut riset yang pernah dilakukan di Cambridge University di Inggris seperti itu. Nah, ada beberapa tahap teman-teman dalam pemerolehan bahasa. Yang pertama tahap mendekut atau cooing ya, kemudian ada mengoceh atau berceloteh, babbling, kemudian ada ujaran satu kata atau holopragmatik ya, kemudian ada ujaran dua kata atau telegrafik seperti itu. Nah, aspek pemerolehan bahasa juga bisa kita bagi dalam 4 hal ya, ada fonologis, sintaktis, kemudian semantis, dan juga pragmatis ya. Nah, bagaimana dengan pemerolehan bahasa asing misalnya dalam mempelajari bahasa asing? Ada faktor psikologis yaitu struktur dan aturan gramatikal yang perlu kita pahami, dan juga keterampilan motorik kita akan cukup menentukan kemampuan kita dalam berbahasa asing. Kemudian ada faktor sosial yaitu situasi natural atau alamiah, kemudian situasi di dalam lingkungan. Nah, ada juga keterampilan motorik yang perlu teman-teman ketahui. Pada masa pertumbuhan, otak sebagai pengendali alat ucap dari anak itu masih sangat lentur ya, sehingga mempermudah anak untuk menirukan pengucapan kata-kata asing karena anak masih melatih alat ucapnya. Pada orang dewasa, alat ucap ya, cara mengucapkan bunyi bahasa dan persepsi mengenai bunyi bahasa sudah terbentuk dalam proses pemerolehan bahasa pertamanya, sehingga pembelajaran bahasa asing akan memakan waktu yang lebih lama.
Ada juga faktor sosial ya. Tadi yang sudah saya jelaskan tadi, penjelasannya seperti ini. Situasi natural atau alamiah, seorang anak itu lebih mudah belajar bahasa asing dalam situasi yang sangat alami. Misalnya dalam situasi bermain. Bagi anak-anak, beradaptasi dengan lingkungan yang baru akan lebih mudah jika dibandingkan orang dewasa. Nah, situasi di dalam kelas berbeda lagi. Untuk orang dewasa, situasi kelas bahasa asing lebih cocok dalam proses pembelajaran berbahasa karena mereka dikondisikan untuk berbicara dalam bahasa asing. Arahan dan bimbingan guru yang tepat membuat mereka merasa aman jika kesalahan pada saat melafalkan atau menuliskan kata akan diperbaiki secara baik oleh guru yang ada. Nah, kita bisa ingat bahwa ada orang yang mampu berbicara dalam dua bahasa itu disebut bilingual atau dwi bahasawan ya. Sedangkan orang yang mampu berbicara dalam lebih dari dua bahasa disebut multilingual atau aneka bahasawan. Ada juga teman-teman gangguan berbahasa yang dialami oleh manusia ya. Berbahasa kita tahu itu berarti berkomunikasi dengan menggunakan suatu bahasa. Untuk dapat berbahasa diperlukan kemampuan mengeluarkan kata-kata. Oleh sebab itu, daerah Broca dan Wernicke tadi harus berfungsi dengan baik karena kerusakan pada daerah tersebut dan sekitarnya menyebabkan terjadinya gangguan bahasa yang disebut dengan afasia. Ya, apakah Anda pernah berjumpa misalnya dengan seseorang untuk yang pertama kalinya dan sebentar kemudian Anda punya perasaan mendasar bahwa Anda menyukai atau tidak menyukai orang itu, namun tidak mengerti apa yang menyebabkan itu terjadi? Nah, tentu kita mungkin pernah mengalaminya. Mereka misalnya yang mencapai puncak kedudukan atau jabatan tertentu nampaknya tahu kapan mengatakan hal yang tepat di waktu yang tepat. Mereka mampu bereaksi secara positif pada orang lain karena mereka telah mengembangkan kemampuan untuk bisa membaca tanda-tanda nonverbal yaitu bahasa tubuh. Ingat, kita sudah bicara tentang komunikasi dasar yang bagaimana kita harus juga memahami komunikasi bahasa tubuh atau gestur tubuh ya. Studi yang dilakukan oleh Bird's-Wistel dan Mehrabian menunjukkan bahwa komunikasi tatap muka dapat digolongkan menjadi 3 media khusus, yaitu lewat perkataan, lewat vokalitas atau intonasi, dan juga bahasa tubuh. Nah, bahasa tubuh yang sudah kita bahas ini akan lebih kita perdalam, merupakan komunikasi nonverbal. Itu adalah cara umat manusia menyampaikan sinyal ya, pesan dan juga informasi melalui isyarat tubuh, gerak-gerik, ekspresi, jarak, sudut dan sikap tubuh yang dilakukan secara sadar maupun secara tidak sadar. Bahasa tubuh itu memiliki 3 manfaat utama ya, yang secara sadar ia akan menggantikan kata-kata, kemudian ia akan menguatkan kata-kata dan menunjukkan suasana hati atau sikap tertentu ya. Kemudian ada juga bahasa kepala yang harus Anda ketahui. Condong ke arah Anda itu tertarik dan setuju, menjauh secara mendadak itu berarti curiga dan tidak percaya, ya, topang dagu itu berarti bosan, mengangguk itu berarti setuju, banyak menoleh itu tidak sabar dan ingin menyudahi pembicaraan. Sedangkan bahasa mata itu 60% menatap langsung itu menunjukkan ketertarikan, 80% tatapan langsung itu tertarik secara seksual, kemudian 100% tatapan langsung itu perlawanan. Nah, penghindaran tatapan misalnya menyembunyikan sesuatu, lensa mata membesar itu berarti sangat tertarik ya. Tatapan jatuh ke bawah dan melirik ke kanan kiri itu berarti tertarik pada Anda, dan lirik kanan atau kiri langsung itu berarti tidak baik ya. Kedipan cepat itu berarti tidak setuju ya. Bahasa tangan ya, kemudian telapak terbuka ke atas itu berarti jujur terbuka ya. Telapak disapu atau tertutup itu berarti menyembunyikan sesuatu. Mengepal, tidak nyaman, tegang atau marah, menutup mulut dan hidung itu indikasi berbohong ya. Membentuk kerucut itu percaya diri atau yakin, kemudian tangan di atas meja itu siap untuk setuju, dan jari mengetuk-ngetuk itu bosan atau ingin bicara. Ya, kemudian nada atau kecepatan bicara lambat dan nada akhir turun ya, yakin dan ingin menguasai. Penekanan kata itu adalah otoritatif, kemudian nada dan kecepatan meninggi itu karena emosi, tegang dan menyembunyikan sesuatu ya. Bahasa penolakan misalnya muncul dari kaki atau tangan itu bersilang ya, melirik ke kanan kiri, kepala menoleh ke kanan ke kiri ya, tatapan langsung yang minimalis ya, mengetukkan jari atau kaki, arah kaki tidak kepada Anda, dan postur tubuh tertutup ya. Bahasa keterbukaan itu tatapan langsung banyak dengan lensa mata yang membesar ya,
tangan menangkuk membentuk menara, arah kaki kepada Anda, dan postur tubuh terbuka. Nah, yang perlu Anda ketahui dari apa yang tadi saya sampaikan, ternyata bahasa dan pikiran itu sangat berhubungan ya, dan juga relate dengan komunikasi dasar, materi yang sudah kita bicarakan dalam pertemuan sebelumnya, bahwa ternyata kemampuan berbahasa itu ditentukan juga oleh proses di otak ya, proses memahami secara kognisi itu adalah proses kognitif, yang pemahaman yang disebut sebagai kognisi, dan tadi juga ya ada penyakit atau ada kelainan yang dialami oleh manusia, misalnya tidak bisa mengucapkan kata, berbicara secara runtut, itu terjadi karena ada masalah misalnya di wilayah-wilayah tadi, di wilayah Broca maupun Wernicke tadi itu. Nah, kemudian ada lagi yang perlu Anda ketahui terkait bahasa dan pikiran, misalnya bahasa dalam konteks ya penerima, kontak mata lebih 60% dan banyak tersenyum, kemudian tubuh atau kepala condong kepada Anda, kemudian banyak anggukan dan wajah menghadap langsung ke Anda, kemudian tangan terbuka di atas meja seperti itu. Nah, apa yang bisa kita sampaikan dari yang sekarang ini kita bicarakan ya, sangat mungkin ya semakin signifikan suatu pengalaman yang ada bagi kita, itu akan semakin banyak cara pengalaman tersebut diekspresikan, dan bahasa kita itu bisa lebih banyak ya. Jadi semakin banyak pengalaman yang kita alami, itu akan semakin signifikan juga itu membentuk kemampuan berbahasa kita, akan semakin banyak membentuk kemampuan kita berkomunikasi dengan lebih baik seperti itu. Karena apa? Konteks bahasa dan pikiran ini teman-teman ya, ini akan sangat berhubungan dengan ketika kita berhubungan dengan kuliah Anda terkait analisis kimia ya, ini akan juga berhubungan dengan bagaimana Anda punya kemampuan besok dalam memfasilitasi ya, atau menjadi seorang fasilitator. Tentu Anda harus punya kemampuan berbahasa yang baik, punya kemampuan komunikasi yang baik ya, dan juga kemampuan untuk memiliki kuasa dalam menyampaikan isi atau materi kepada orang lain ya. Bahwa kemampuan-kemampuan ini kemudian perlu dilatih ya, itu satu hal yang perlu untuk kemudian teman-teman percayai, bahwa kemampuan-kemampuan berbahasa, berkomunikasi ya, mempengaruhi, mempersuasi, menjadikan Anda seorang fasilitator misalnya, itu perlu dilatih dan juga perlu diuji dalam sebuah pengalaman konkret terlebih dahulu ya. Anda melatihnya dengan harus berani untuk melakukan dan mengisi ya, mempunyai kemampuan public speaking yang bagus seperti itu kan, yang nanti kita akan bicara dan belajar juga tentang hal tersebut. Tapi jangan lupa, hal yang paling penting yang harus Anda ingat adalah penting bagi Anda untuk selalu mengingat etika dalam komunikasi, karena bahasa dan pikiran kita itu akan sangat berhadapan dengan bagaimana penerimaan outsider, pihak dari luar kita, dan kemudian bagaimana kita tidak menyinggung, bagaimana kita tidak melakukan hal-hal yang bersifat merugikan kepada orang lain, karena dalam tindakan kita, dalam perspektif ilmu komunikasi, itu disebut dengan interaksi yang sudah kita paham, dan interaksi itu kan perlu kemudian mengikuti kaidah atau aturan yang ada ya, jangan sampai kemudian itu merusak dan mengganggu kaidah yang ada ya, dan agar kemudian proses pertukaran informasi itu berjalan dengan baik dan tidak memberikan masalah kepada yang lain seperti itu. Nah, perlu teman-teman pahami juga bahwa materi ini akan sangat bermanfaat ketika teman-teman besok sudah berada di lingkup kerja teman-teman ya. Siapa tahu teman-teman kemudian menjadi seorang public relation di perusahaan teman-teman, walaupun teman-teman seorang ahli analis kimia, sangat mungkin teman-teman menjadi corporate communication seperti itu kan, menjadi orang atau ahli di perusahaan Anda yang itu bertugas bekerja untuk menyampaikan informasi kepada khalayak yang lebih luas, kepada stakeholder tentang apapun yang berkaitan dengan perusahaan Anda yang sedang dibuat, produk apa, kelebihan dan juga kebaikan produk tersebut. Nah, kemampuan berbahasa teman-teman semoga setelah memahami dan menerima materi ini kemudian dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, kemudian juga dapat diaplikasikan dalam pekerjaan ya, dalam ranah-ranah bidang kerja teman-teman semua. Karena apa? Sekali lagi,
Teman-teman besok bukan hanya menjadi seorang ahli dalam analisis kimia saja, sangat mungkin teman-teman juga bekerja di situ, atau juga teman-teman bekerja di bidang-bidang lain yang itu membutuhkan sekali ya, kemampuan teman-teman untuk beraktivitas dan memiliki kemampuan berbahasa yang luar biasa. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi Anda semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.